Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hawk feature. Nah, di pertemuan kali ini kita akan gunakan hawk feature untuk melakukan klasifikasi terhadap sebuah image ya. Nanti kita akan gunakan classifiernya menggunakan neural networks. Oke, untuk studi kasusnya di sini saya gunakan dataset dari MNIST ya. Anda bisa googling MNIST dataset, di mana dataset ini berisi tulisan tangan yang merupakan angka. Jadi ada angka 0 sampai 9 yang ditulis tangan. Kemudian tugas kita di sini adalah bagaimana membuat sebuah model classifier yang bisa memprediksi gambar ini nantinya sesuai dengan angka yang tertulis. Jadi misalkan di sini ada angka 5, maka classifier kita nantinya harus memprediksi angka 5. Begitu juga dengan angka yang lainnya. Oke, di sini kita gunakan beberapa library. Pertama matplotlib untuk plotting gambar, kemudian ada scikit-image untuk mengekstraksi hawk feature, kemudian ada scikit-learn, nanti kita gunakan untuk membuat neural networknya, dan yang terakhir ada dari MLXN. Ini gunanya untuk meload gambar dari si MNIST ini, karena file MNIST dataset ini dalam bentuk binary file, jadi kita tidak bisa lihat gambarnya secara langsung. Oke, kita mulai saja. Pertama saya import semua library yang dibutuhkan. Kemudian untuk mendownload datasetnya Anda bisa googling MNIST dataset, nanti Anda akan menuju ke web ini. Jadi di sini ada 4 buah file kompresi dengan ekstensi .gz. Ini silahkan di-download. File ini yang pertama ada train image, artinya dia adalah image yang digunakan untuk training. Kemudian ada train labelnya atau kategorinya. Ya. Kemudian ada 10.000 image yang digunakan untuk test set. Dan ada labelnya untuk yang test set juga. Oke, untuk mendownloadnya silahkan dieksekusi langsung menggunakan wget di sini. Sudah saya sediakan skripnya. Karena saya sudah mendownload, ya, jadi saya tidak perlu eksekusi lagi yang skrip ini. Dataset saya lokasinya ada di folder MNIST dataset di sini ya. Jadi ada 4 buah file yang sudah saya ekstrak. Oke, kalau saya cek di sini, maka akan tampil dataset yang sudah saya download. Oke, kemudian kita meload file ini, karena file ini bukan file image, jadi kita perlu rubah atau kita perlu load dulu supaya dia berubah dalam bentuk image. Oke, di sini kita butuh bantuan dari library MLX10 tadi. Oke, untuk meloadnya kita gunakan fungsi load local MNIST, di mana fungsi ini nanti menghasilkan 2 buah tuple. Yang pertama adalah image-nya sendiri dan yang kedua adalah labelnya sendiri. Di sini kita perlu set image path-nya sesuaikan dengan lokasi di mana Anda menyimpan datasetnya tadi. Kalau saya ada di folder image, kemudian di dataset MNIST. Kemudian di spesifikasi nama filenya juga. Oke, nama filenya sesuaikan dengan ini ya. Saya copy aja supaya tidak salah. Oke, kemudian ini image-nya. Lalu yang kedua labelnya sama. Label path image. Terus ini foldernya salah, seharusnya MNIST dataset. Oke. Lalu labelnya kita ambil ini, train label. Kemudian satu lagi yang untuk
Kita coba dulu yang ini ya. Image patch. Oke, ini image patch, ini pakai S label patch. Oke, sudah tidak ada error. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang test set. Jadi ini saya kasih nama test image dan ini juga test label. Oke, untuk yang test set filenya yang ada depannya T10K ini ya. Oke. Kemudian kita sudah load filenya ke dalam sebuah variabel. Di sini kalau saya lihat isinya, ini adalah sebuah array. Oke, kita cek berapa ukuran array-nya. Ada 60.000 row dan ada 784 kolom. Oke, nah yang di bagian row ini menunjukkan jumlah datanya. Jadi kalau misalkan saya panggil indeks row ke 0, maka dia akan berisikan array dengan ukuran 784. Artinya gambar di sini disimpan dalam satu buah array satu dimensi. Satu gambar disimpan dalam satu buah array satu dimensi. Nah, untuk menampilkan gambarnya kita perlu lakukan yang disebut dengan reshape atau merubah yang array yang ukuran awalnya tadi 784 kita buat menjadi sebuah matriks 28 kali 28. Oke, seperti ini ya. Nah, dengan cara seperti ini maka yang tadinya array satu dimensi sekarang sudah berubah menjadi matriks dalam ukuran 28 kali 28. Nah, kita bisa tampilkan di sini menggunakan matplotlib. Oke. Ini format gambarnya adalah grayscale. Oke. Nah, di sini sudah tampil gambar image angka 5. Oke, di sini saya ambil yang train image indeks ke 0. Sekarang kita cek labelnya apa. Saya ambil indeks yang sama juga. Untuk labelnya ada di train label, ya, ada di variabel train label. Oke. Kalau kita cek ukurannya 6000, artinya untuk train label dia hanya berupa array satu dimensi. Kemudian saya bisa cek yang di indeks 0 berisi nilai 5. Artinya apa? Artinya image pada indeks ke 0 di sini kalau kita load image-nya adalah seperti ini ya. Kemudian di bagian labelnya itu mendefinisikan kategorinya atau kelasnya secara langsung. Artinya ini angka 5, maka artinya image ini adalah yang benarnya adalah angka 5. Oke, kita coba yang indeks lain, indeks pertama. Kita bandingkan apakah sesuai. Oke, ini angka 0 harusnya di sini akan mereturn nilai 0 juga. Oke, ini sudah sesuai. Lalu kita lakukan tes mengekstrak feature hop menggunakan fungsi yang kemarin sudah saya jelaskan, fungsi hop. Oke, di sini saya coba mengekstrak dari yang image indeks pertama ini. Oke, ini perlu kita reshape ya. Karena dia harus dalam bentuk 2 dimensi. Oke. Lalu kita gunakan orientation-nya default saja 9, pixel per cell-nya 8.
Kemudian cell per block kita pakai 2. Oke. Dan yang terakhir adalah block normalization. Saya gunakan L2 norm default. Jadi ini semua parameternya default. Kita tes. Oke. Orientation 9 pixel per cell. Oke. Oh, karena di sini kita akan menggunakan atau kita akan mengambil hog image-nya, maka di bagian atau di parameter visualize harus di set true. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengekstraksi feature, di mana fiturnya disimpan di variabel feature. Kita cek. Oke. Kita cek ukuran fiturnya berapa, 144 ya. Kita bisa plot menggunakan histogram seperti kemarin. Kemudian kita plot fiturnya. Oke. Oke, saya sedikit lupa dengan yang source code saya kemarin. Saya cek dulu. Image. Oke, land feature. Harusnya ini sama. Oke, jadi histogram yang ditampilkan dari angka 0 ini bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang angka 1. Sorry, dengan yang angka 5 tadi ya, yang diindeks ke 0. Oke, histogramnya berbeda. Nah, dari histogram inilah nanti yang akan kita coba kenali. Histogram ini mendefinisikan angka berapa. Nah, sampai tahap ini kita baru selesai mencoba mengekstraksi feature dari salah satu image saja, ya, yaitu image yang ada di indeks 1 dan image yang ada di indeks 0. Nah, untuk melakukan klasifikasi, kita perlu mengenerate dataset yang merepresentasikan hog feature itu. Jadi di sini kita lakukan yang disebut dengan proses pre-processing, di mana proses ini tujuannya adalah mengekstraksi hog feature dari keseluruhan image yang tadi jumlahnya 6.000-an, kita simpan ke dalam sebuah metrik ya yang mendefinisikan hog feature tersebut. Oke, di sini perlu kita ambil jumlah fiturnya ya. Dimensi fiturnya berapa? Oke. 144 ya. Kemudian kita harus ambil juga jumlah samples-nya. Jumlah samples bisa diambil dari jumlah train image-nya tadi.
Oke, jadi di sini kita akan mengenerate atau membuat dataset dari hog feature dengan jumlah 6.000 sampel, 60.000 sampel ya. Dimana hog feature-nya, dimensi hog feature-nya adalah 144. Oke, sekarang untuk melakukan pre-processing kita harus siapkan dulu variabelnya. Di sini akan saya beri nama extrain. Extrain ini adalah inputnya ya, yang nantinya berupa sebuah metrik dengan ukuran 60.000 dikali 144 ini. Dan satu lagi adalah ytrain. Ytrain ini nanti berisi labelnya ya. Jadi yang tadi kategorinya ini akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel ytrain. Oke, dan untuk membuat datasetnya bisa digunakan fungsi dataset. Kemudian karena problem kita ini adalah klasifikasi, maka sesuaikan untuk mengenerate dataset classification. Kemudian di sini kita masukkan jumlah sampelnya ya, sama dengan ini n sample. Lalu jumlah fiturnya atau dimensi fiturnya sama dengan n dimension ini. Oke. Nah, setelah proses ini ya, kalau kita cek extrain ya. Oke, adalah sebuah metrik dimensinya 60.000 dikali 144, sedangkan ytrain adalah sebuah vektor atau array satu dimensi dengan dimensi 60.000. Oke, saya pindahkan di bawahnya saja. Oke, setelah proses ini, tugas kita adalah mengekstrak hog dari image, kemudian kita simpan ke variabel extrain ini. Ya. Sehingga di sini saya perlu melakukan for loop. Sejumlah sampel yang akan saya gunakan. Oke, lalu saya akan menyimpan hog feature-nya ke dalam variabel extrain pada indeks ke i seperti ini ya. Saya kopikan saja yang contoh ini, di mana image-nya yang akan saya gunakan adalah train image pada indeks ke i juga. Kemudian selain itu satu lagi ada ytrain pada indeks ke i sama dengan train label. Oke, kita eksekusi dulu. Extrain Oke, bentar saya cek dulu.
Oke, ini ada yang saya kelupaan. Di sini ada hog image. Karena kita tidak gunakan, maka saya buat kosong seperti ini aja. Oke, ini butuh proses ya, karena tadi ada 60.000 image. Jadi mungkin kita perlu tunggu beberapa saat. Kemudian proses selanjutnya nanti kita akan mengkonversi yang disebut dengan categorical label menjadi one hot label. Oke. Kenapa kita perlu mengkonversi label ini? Karena nantinya neural network ketika dia digunakan untuk problem multi-class classification, maka outputnya ya output akhirnya itu adalah node atau neuron seperti ini, di mana masing-masing neuron ini nanti akan merepresentasikan satu buah kelas, sehingga yang tadi awalnya labelnya itu dalam bentuk masih angka yang seperti ini ya. Oke, masih angka ini kita harus konversi dulu menjadi label binary ya, menggunakan yang disebut dengan one hot encoding. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Sekarang kita convert categorical labelnya. Untuk mengkonversinya, kita bisa gunakan kelas yang ada di scikit-learn. Yang namanya adalah label binarizer. Oke, kita buat dulu objeknya. Kemudian setelah membuat objek, kita bisa fitting objek ini terhadap label yang tadi sudah kita deklarasikan atau yang sudah kita buat ya. Labelnya di variabel ytrain. Oke. Nah, untuk mengkonversinya kita bisa gunakan fungsi transform. Oke. Fungsi ini nanti akan menghasilkan sebuah label yang dalam bentuk format one hot label ini. Nah, ini perlu kita simpan ya. Saya simpan saja dengan nama variabel ytrain one hot. Oke, kita eksekusi. Kemudian kita cek isinya apa kira-kira. Isinya adalah sebuah matriks ya, atau array 2 dimensi dengan ukuran 60.000 row dan 10 kolom. Oke. Nah, kira-kira isinya apa? Kita cek di indeks yang ke-0. Nah, isinya adalah angka 0 atau 1, di mana angka 1 merepresentasikan kelas atau kategori si label tersebut. Jadi kalau saya bandingkan ya, yang sudah dikonversi menjadi one hot dengan yang belum. Kalau tadi yang belum dikonversi ya, labelnya nilainya 5, tapi setelah dikonversi menjadi one hot encoding, maka dia menjadi 0, 0, 0, dan di sini ada 1. Nah, angka 1 ini indeksnya merepresentasikan nomor kategorinya. Jadi di sini ada indeks ke-0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Makanya kenapa di indeks 5 ini angkanya 1? Karena di sini labelnya kategorinya adalah 5. Oke, kita coba yang di yang lain. Nah, ini indeks ke-0, artinya ytrain-nya nanti pasti angka 0 yang label yang tadi.
Nah, ini kalau kita rubah menjadi one hot encoding. Kemudian, bagaimana caranya mengkonversi balik dari one hot label menjadi label yang seperti ini, ya, label yang categorical label. Anda bisa gunakan LB inverse transform. Contoh ya, saya ambil yang ini, yang one hot labelnya tadi. Oke, ini sepertinya harus dalam array 2 dimensi. One hot label. Sampai Oke, harus dalam bentuk array 2 dimensi ya inputnya. Kemudian label outputnya adalah sebuah array 1 dimensi ya. Kalau ingin tahu nilainya, Anda tinggal masukkan indeks 0 saja. Oke, di sini labelnya nilainya 0. Kalau misalkan tadi di sini yang label angka 5, maka kategorinya juga 5. Oke. Nah, sampai tahap ini kita sudah mengenerate sebuah dataset yang berisikan hog feature, kemudian kita sudah mengkonversi categorical label menjadi one hot label. Nah, setelah tahap ini kita perlu membuat classifier-nya atau membuat model untuk memprediksinya. Nah, di sini saya gunakan neural network yang simple saja, di mana nanti kita akan menggunakan 2 hidden layer ya. Dan masing-masing hidden layer ini memiliki jumlah neuron yang sudah kita tentukan tentunya. Oke. Untuk membuat program neural network di scikit-learn sudah ada fungsinya yang disediakan atau kelas yang sudah disediakan. Di sini kita akan gunakan yang disebut MLP classifier atau multi-layer perceptron. Ini yang kelas yang digunakan untuk membuat neural net. Di kelas ini kita perlu mendefinisikan hidden layer-nya. Hidden layer size. Karena di sini tadi saya katakan saya menggunakan 2 buah hidden layer dan tentunya ada output layer ya, maka kita harus spesifikasikan berapa jumlah neuronnya. Oke, misalkan di layer pertama saya menggunakan jumlah neuron sebesar 128, lalu di layer kedua saya perkecil jumlah neuronnya 64, dan di layer terakhir ini harus sesuai dengan ukuran atau dimensi dari one hot label yang kita gunakan. Karena kita memprediksi angka 0 sampai 9, maka otomatis ada 10 output di sini ya. Karena 0 sampai 9. Sehingga di sini saya spesifikasikan 10. Oke, setelah kita mendefinisikan hidden layer, kita perlu mendefinisikan solvernya atau bagaimana cara neural network tersebut di training. Ada beberapa jenis solver, Anda bisa buka di dokumentasi di scikit-learn. Oke, nah di sini ada solver LBFGS, kemudian ada stochastic gradient descent SGD, dan ada SGD dengan momentum atau biasa disebut juga dengan ADAM. Oke, default yang digunakan adalah ADAM, jadi SGD dengan momentum. Nah, di sini saya coba gunakan yang SGD. Ya, nanti Anda bisa bandingkan kira-kira performanya yang bagus yang mana.
Kemudian setelah solvernya didefinisikan, kita buat learning rates inisialnya. Saya set 0,001 ya. Kemudian jumlah iterasi, kita mau training seberapa banyak iterasinya. Saya coba training 100 saja di sini, 100 iterasi. Oke, setelah didefinisikan classifiernya, oke, error hidden layer size. Oke, ini hidden layer size. Nah, setelah kita definisikan classifiernya, kita bisa melakukan proses training dengan cara memanggil fungsi fit dan memasukkan parameter trainingnya, xtrain, ya, inputnya xtrain, kemudian output labelnya yang dalam bentuk one hot tadi. Oke, kalau saya eksekusi fungsi ini, maka si neural networknya akan di training. Nah, ini membutuhkan proses mungkin tidak sampai 1 menit karena iterasinya di sini saya set sekitar 100 ya. Dan ini juga cuma 2 layer, jadi kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, di sini Anda bisa baca di dokumentasinya beberapa parameter yang bisa kita adjust nantinya untuk si neural network tersebut. Salah satunya adalah activation function. Di sini defaultnya menggunakan ReLU, ya. Anda bisa ganti menjadi logistic function atau TANH atau yang lainnya. Kemudian ada learning rate tadi sudah, yang kemungkinan yang kalau Anda menggunakan Adam, Anda bisa set momentumnya, nilainya berapa, defaultnya 0,9 di sini. Oke, kemudian decay rate untuk si Adam, ada beta 1, beta 2. Oke, nanti silakan dibaca sendiri. Proses training kita sudah selesai. Oke. Kemudian setelah di training, kita akan mempredik terhadap test dataset. Artinya, saya men-training tadi terhadap train image. Nah, setelah saya training menggunakan train image, sekarang saya akan uji coba si neural network classifier ini untuk mentes pada test image. Caranya sama, kita harus siapkan dulu dataset untuk tesnya, ya, dimana nanti kita perlu ekstrak hok lagi dari test image, karena tadi yang di atas kita hanya ekstrak dari train image, ya, yang ini. Oke, saya kopikan saja. Dimensionnya masih sama, mungkin yang sampelnya yang berbeda. Ini kita ambil dari test image, ya. Kemudian kita generate dataset untuk tesnya. Di sini saya kasih nama xtest dan ytest. Oke, jumlah sampelsnya jumlah fiturnya masih sama, ya. Oke, lalu kita lakukan proses for loop tadi sama, namun sekarang saya akan mengambil image dari test image, dan ini juga test label. Oke, perlu diperhatikan kalau Anda sudah men-training si neural networknya dengan hok feature,
dengan parameter yang sudah didefinisikan ya, misalkan orientasinya 9, kemudian jumlah pixel per selnya 8, dan sel per bloknya 2, maka ketika Anda melakukan prediksi, ini harus sama parameternya dengan hop yang sudah Anda gunakan di proses training. Kalau berbeda, otomatis hasil neural network-nya tidak akan dapat memprediksi, karena secara otomatis jumlah fiturnya atau fitur dimensinya juga akan berbeda. Oke, kita tunggu sebentar. Saya cek jumlah sampel di test image adalah 10.000. Jadi lebih sedikit daripada jumlah yang digunakan untuk training. Nah, di sini kita convert lagi yang tadi yang one hot label. Kita bisa menggunakan objek yang sudah kita generate sebelumnya. Kita cek dulu. Oke. Kemudian kita lakukan prediksi. Nah, di sini untuk melakukan prediksi kita bisa memanggil objek classifier ini CLF. Kemudian memanggil fungsi predict. Kemudian inputnya adalah ini test atau metrik yang berisikan hog feature. Oke, di sini ketika saya memanggil fungsi predict ini, artinya saya memprediksi terhadap keseluruhan dataset. Berarti ada 10.000 image yang saya lakukan prediksi sekaligus, ya, dengan satu fungsi ini. Nah, kalau kita lihat outputnya adalah hasil prediksinya. Kita cek shape-nya. Ya, hasil prediksinya adalah 10.000 dikali 10. Ya, jadi ada 10.000 label dalam format one hot yang dihasilkan dari proses prediksi ini. Oke. Nah, label ini harus kita konversi ke label dalam bentuk categorical data supaya kita lebih mudah untuk melihat hasilnya. Sorry, ini saya buat YPRED one hot ya. Kemudian oke, cek dulu. Oke. Kemudian saya konversi balik ke dalam categorical label menggunakan LB tadi, inverse transform. Oke, sekarang variabel YPRED ini harusnya shape-nya adalah 10.000 satu dimensi. Oke. Nah, sekarang kita coba, misalkan saya mengambil random saja dari test image, saya gunakan untuk memprediksi labelnya berapa. Bentar, kita ambil atau kita tampilkan dulu ya. Gunakan kita tampilkan gambar di test image index ke 0. Oke, ini gambar angka 7. Kalau saya predik menggunakan neural net, harusnya labelnya 7 kalau tidak ada misklasifikasi. Oke,
Oke, di sini berarti kita hanya gunakan yang indeks ke 0 ya. Oke, inputnya harus dalam bentuk 2D. Oke. Oke, ini kita reset saja. Dim. Oke, sekarang kita sudah dapat output one hot-nya. Oke, kita lihat sekilas angka 1 di sini hasil prediksinya, berarti ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang diprediksi benar ya. Atau kita transform balik ke dalam categorical label. Oke, ini untuk image yang ini hasilnya benar diprediksi 7. Coba kita cek image yang lain di indeks yang 10. Ini angka 0. Oke, ini juga benar ya. Hasilnya 0, kemudian random saja. Kita cek yang lain. Ini angka 9. Oke, outputnya juga angka 9. Kebetulan 3 random image yang saya tes hasilnya benar semua. Nah, bagaimana cara kita menguji apakah classifier yang sudah kita buat performanya bagus atau tidak? Caranya adalah dengan mengukur melalui evaluation matrix ya. Nah, untuk multi-class classification problem, evaluation matrix yang bisa digunakan ada banyak. Yang pertama nanti kita bisa menggunakan confusion metric, dan yang kedua ada precision, ada recall, ada akurasi, dan ada F1 score. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, menggunakan confusion matrix. Oke, confusion metric itu apa? Confusion metric itu merupakan metrik yang merepresentasikan berapa jumlah nilai benar hasil prediksi si classifier tadi terhadap nilai label aktualnya, atau perbandingan antara aktual label dengan label yang diprediksinya. Contoh di sini misalkan ada 4 buah kategori, yang di kiri ini merepresentasikan nilai aktualnya atau yang benar. Ini ada label A, B, C, D. Nah, kalau di kasus kita berarti ini adalah angka 0, angka 1, angka 2, angka 3. Karena ada 10 kelas, maka ini bisa disesuaikan dengan jumlah kelasnya. Kemudian yang diprediksi, output dari neural network-nya atau output dari classifier-nya. Sesuai juga di sini ada kategorinya, ada berapa. Sama dengan yang di aktual harusnya ya, nggak akan mungkin berbeda. Nah, dari sini kita bisa hitung nantinya. Misalkan ternyata label A yang diprediksi benar oleh neural network sama dengan A itu adalah jumlahnya 6. Jadi kita bisa tambahkan atau kita bisa isikan di sini nilai 6. Tapi kalau label A diprediksinya adalah label B, maka di sini yang muncul. Tahu label A diprediksi sebagai label C, maka di sini yang muncul. Nah, di sini bisa dilihat untuk label A yang diprediksi benar sesuai ya dengan label A itu adalah 6, tapi label A yang diprediksi oleh neural network tetapi menghasilkan label output atau prediksinya adalah C itu ada 1, dan yang menghasilkan output atau prediksinya D itu ada 2. Nah, kira-kira seperti itu representasi metrik ini. Nah, metrik ini bisa Anda hitung manual ya, tapi saya tidak mau menghitung manual, mending saya menggunakan fungsi yang sudah ada.
Di scikit-learn itu Anda bisa menggunakan fungsi yang ada di kelas metrik. Untuk confusion metric, kita bisa panggil fungsi confusion metric. Cek dulu. Kemudian untuk menghitung metrik ini, Anda bisa panggil langsung fungsinya. Di mana inputnya adalah label yang benar, ya test berarti ya. Kemudian input satunya lagi adalah label yang diprediksi, ypred. Oke, ini tidak boleh terbalik karena kalau terbalik nilainya pasti atau hasil matriksnya pasti berbeda. Oke, kita eksekusi. Lalu kita tampilkan matriksnya. Oke, nah ini kira-kira matriksnya ya. Kalau kita lihat sekilas seperti ini, kita lihat nilai yang pada di area diagonal itu pasti lebih banyak. Nah, sementara nilai di luar area diagonal ini menunjukkan kesalahan classifier tersebut. Oke, jadi di sini artinya semakin kecil jumlah nilai di luar area diagonal ini, maka semakin bagus classifier Anda. Nah, untuk melihat dalam format image ya yang seperti ini, saya biasa menggunakan fungsi plot. Di sini tersedia di library MLXtend ini. Plot confusion matrix. Oke. Kemudian kita panggil fungsinya. Inputnya adalah metrik itu sendiri ya. Consmat. Oke, ini harus seperti ini. Oke, ini sudah diplot ya. Ntar kita tampilkan dalam bentuk seperti ini. Oke, nah ini bisa Anda lihat di area diagonal, ini semakin gelap warnanya atau semakin biru warnanya, itu menunjukkan semakin baik si classifier ini. Ya. Kemudian yang di axis Y ini adalah true label dan yang di axis X adalah predicted label. Nah, supaya visualisasinya bagus, kita bisa tambahkan class name atau nama labelnya tadi. Oke, nah di sini sudah ada nama labelnya. Kalau kita lihat di sini, ketika classifier ini memprediksi angka 0, ya, yang benar adalah 973. Sementara angka 0 itu diprediksi salah sebanyak ini. 1 ditambah 3 ditambah 1, 7 ya, 7 yang salah. Ketika dia digunakan untuk memprediksi angka 0, dia hanya terdapat 7 kali kesalahan. Oke. Namun, kalau Anda lihat di sini, ketika classifier tersebut digunakan untuk memprediksi angka selain 0, ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini, dia lebih cenderung outputnya adalah 0. Artinya apa? Ketika classifier ini digunakan untuk memprediksi angka selain 0, maka dia semakin sering salah, ya. Dan kesalahannya sama. Dia memprediksi angka 0, padahal
yang label yang sebenarnya ini adalah bukan angka 0. Oke. Nah, nanti kita cari tahu kenapa kira-kira. Kemungkinan prediksi saya adalah jumlah dataset yang kita lakukan pada proses training, jumlah image 0-nya lebih banyak, sehingga si classifier ini lebih gampang untuk memprediksi angka 0. Oke. Nah, ini bentuk confusion metric yang bisa Anda tampilkan untuk representasikan hasil dari classifier, ya, bagus atau tidaknya. Kemudian metrik lainnya yang bisa Anda gunakan adalah precision. Nah, precision ini bisa dirumuskan dengan TP. TP ini adalah true positif dibagi TP per FP. Oke. TP artinya apa? True positif. True positif artinya ketika kita memprediksi label 0, maka hasil yang benarnya, yang outputnya 0, ada berapa? Nah, contoh di sini label 0 yang diprediksi benar, angka 0 adalah 973. Oke, dibagi true positif plus false positif. False positif artinya yang salah. Jadi, angka 0 yang diprediksi salah adalah sebanyak ini tadi, ada 7. Ya. Jadi kalau dirumuskan di sini, TP precision sama dengan TP dibagi TP plus FP. Artinya TP dibagi jumlah yang ada di row ini. Ya. Oke, kita gunakan metrik yang ada di scikit-learn untuk menghitungnya. Precision score. Ini inputnya juga sama, yang Y testnya dengan Y yang hasil prediksinya. Oke, karena ini problemnya multi-class classification, di sini saya mencari nilai precision per kelasnya. Jadi untuk masing-masing kategori ini saya cek nilai precisionnya, sehingga di sini saya harus memasukkan parameter average-nya dinolkan atau average-nya di non. Average. Oke. Nah, dapatlah nilai precision untuk masing-masing kelas. Ya. Untuk yang kelas atau label 0 nilainya 75%. Kemudian untuk yang angka 1 atau label 1 99% dan seterusnya. Kemudian recall. Recall caranya juga sama. Kita panggil recall score. Oke, recall untuk masing-masing nilai per labelnya bisa dilihat di sini. Oke, maaf, di sini tadi saya terbalik ya. Untuk precision itu TP-nya 973 dibagi total kolom, jadi bukan total row. Untuk precision 973 dibagi jumlah total yang ada di row nomor 0 ini. Sorry, di total kolom yang satu baris ke bawah ini. Sehingga 973 dibagi 973 tambah 19 tambah 41 tambah 37 dan seterusnya. Sementara yang tadi yang
dibagi yang ke sejumlah arah ke kanan ini adalah recall. Jadi kenapa di sini yang untuk yang 0 nilainya rendah, karena Anda bisa lihat di sini ini banyak misklasifikasi di selain true label yang 0. Oke. Kemudian nilai akurasinya bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua area yang diagonal ini, kemudian dibagi dengan jumlah total dataset atau jumlah total yang ada di metrik ini. Oke, kalau dirumuskan seperti ini. Di sini kita hitung langsung dari fungsi yang ada di scikit-learn. Oke, total keseluruhan akurasi dari neural network kita adalah 94%. Cukup bagus ya. Kemudian F1 score. Oke, F1 score bisa dirumuskan dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Nah, kalau dia adalah multi-class classification, maka nilai precision-nya tadi kan kita dapatkan nih per label ya. Nah, sehingga kita perlu mencari nilai rata-rata dari precision per label ini. Oke. Baru dimasukkan ke rumus ini. Oke, single S. Kemudian karena ini multi-class classification, maka perlu kita set untuk average-nya. Saya lupa, coba kita eksekusi seperti ini. Oke, ini ada pilihannya non, mikro, makro, atau weighted. Yang biasa kita gunakan adalah yang makro untuk multi-class classification. Average. Kemudian dapatlah nilai. Oh, sorry, ini F1 score harusnya ya, sorry. Oke, nilai F1 score dan nilai akurasi dua-duanya bisa digunakan untuk menjudge atau menjustifikasi apakah model classifier yang kita gunakan baik atau tidak. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik, semakin mendekati 1 maka dia nilainya akan semakin baik. Oke, nah sekian untuk materi kali ini, silahkan dicoba sendiri. Nanti source code ini akan saya upload di GitHub. Silakan coba di komputer Anda masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.